Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Storytelling itu intinya adalah bangun emosi, bukan hanya data. Jadi bukan ngomong gini, rumah ini terdiri dari 3 kamar, 2 kamar mandi, 1 dapur. Biasa kayak gitu kan biasanya kalau orang properti. Kalau ini enggak. Jadi kita pakai storytelling. Pemilik rumah ini, gitu kan ya, pemilik rumah ini bilang setiap pagi dia senang banget berada di dalam rumah ini karena hawanya sangat adem, sangat nyaman, dan ketika bangun pagi, jualan rumah di media sosial itu bukan sekedar upload foto dan kasih harga. Yang bikin orang beli itu emosi, dan video adalah cara paling cepat untuk nyentuh emosi dari pembeli. Tapi gimana sih caranya bikin presentasi rumah lewat video yang bisa bikin orang langsung bilang, saya mau lihat rumah ini sekarang juga. Yuk kita bongkar strateginya bareng Coach Arif. Halo Coach. Hai. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke, langsung aja deh Coach. Ini kan kalau misalkan ngelihat video-video yang mereka ngejual rumah ya Coach ya, itu kan biasanya cuma kayak ya udah video tour rumah seadanya gitu. Betul. Menurut Coach Arif nih, sebenarnya elemen penting yang seperti apa sih agar video itu menarik dan membuat mereka itu yang ingin membeli rumah langsung action mau beli gitu. Oke, nah ini saya kan bagi segmen ini dengan beberapa teknik ya. Jadi kita bagi teknik yang pertama dulu nih. Jadi teknik pertama pakai metode yang disebut hook, storytelling, dan kemudian highlight value. Highlight value. Highlight value. Jadi kita pertama kita hook, kedua dibikin cerita, dan kemudian ketiga adalah highlight value. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Nah, di konsep yang pertama, ketika bermain di sosial media, sekarang ini kan karena konten banyak banget ya. Orang kadang-kadang menilai segala sesuatu hitungannya detik malah bahkan ya. Kalau saya perhatikan, saya juga perhatikan beberapa siklus-siklus video kita. Jadi rata-rata mereka itu kalau konten yang menarik sekalipun, kalau mereka nontonnya di awal udah konten di awal pembukanya udah nggak bagus, ternyata nggak bisa giring ke belakang. Sering banget tuh saya temuin. Betul. Bahkan saya udah menemukan tuh beberapa hanya memutuskan cuman dalam waktu kurang 2,5 menit, kadang-kadang mereka udah memutuskan. Nah, yang jadi masalah adalah konten-konten yang berkaitan dengan Instagram video atau YouTube Short atau berkaitan dengan TikTok. Maka perlu hook yang sangat kuat. Nah, saya mau bagi cerita hook ya. Hook itu kan ibaratnya kayak mancing orang supaya terus nonton gitu loh. Ini konten menarik gitu loh. Makanya kalau ngomong kita belibet pun di depan kayaknya nggak bisa nih. Ini mesti di scripting gitu ya. Nah, saya mau membagi ada berbagai jenis hook. Nah, ya. Nah, ini kebetulan karena saya catat, jadi panjang nih hook-hooknya beberapa ya. Oh, banyak. Nah, banyak nih. Jadi hook yang pertama ada hook scarcity. Scarcity atau kelangkaan dan urgency hook. Jadi scarcity dan urgency hook. Jadi bikin kelangkaan, bikin kondisi ini mendesak. Contoh, rumah ini nggak akan bertahan lama di pasaran. Atau ya, baru listing kemarin, sudah 3 orang yang kontak kami. Nah, kayak gitu. Jadi dibikin langka gitu ya, bikin kayak bagus ya. Harga promo ini hanya berlaku hingga minggu ini, misalnya. Itu hook yang pertama. Nah, yang kedua adalah emotional hook. Yaitu adalah kita sentuh emosinya dia. Nah, contohnya apa? Bayangin, kamu bangun pagi dan lihat pemandangan ini setiap hari. Pasti pernah lihat kan? Ada juga yang kayak gitu kan? Jadi bikin emosional. Atau kalau kamu suka kumpul bersama temen, rumah ini bikin kamu jatuh cinta. Ada kata-kata. Kayak perasaan. Betul, ada perasaan emosinya. Atau tempat ini punya cerita, bisa jadi hidup kamu bagian dari cerita itu. Nah, kan beda ya? Iya, beda. Nah, kalau yang ketiga adalah teknik yang disebut nama problem and solution hook. Konsepnya adalah kayak gini contohnya. Capek tinggal di apartemen sempit, ini solusinya. Kalau target market kita orang apartemen misalnya ya. Punya anak kecil, tapi rumahnya sempit. Lihat halaman belakang rumah ini. Nah, kan jadi dia menceritakan ada problemnya apa, punya anak, nggak punya tempat main, ada solusinya gitu ya. Atau lagi cari rumah dekat sekolah, kamu harus lihat ini. Kayak gitu tuh. Hooknya kalau yang problem itu benar-benar kayak nunjuk ke target langsung. Betul, keren ya? Spesifik ya? Betul. Nah, yang keempat adalah curiosity hook.
bikin penasaran. Jadi misalkan contoh, ada satu fitur unik di rumah ini yang jarang ada di perumahan lainnya. Ya. Iya, bikin penasaran. Bikin penasaran ya. Nggak semua orang punya rumah seperti ini. Apakah kamu salah satunya? Nah, kan gitu ya. Atau lihat bagian dapur rumah ini, kamu bakal kaget. Kayak gitu ya. Kagetnya bisa macam-macam. Apakah itu dapur gede apa dapur kecil, itu terserah gitu ya. Nah, yang kelima, value oriented hook. Fokus pada manfaat. Contoh ya, 3 kamar tidur, 2 lantai, dan semua itu cuma seharga motor baru. Penasaran kan? Ya nggak? Atau mau rumah nyaman yang bisa jadi aset investasi, ini dia. Atau kualitas bangunan seperti ini biasanya hanya ada di rumah 2 miliar ke atas. Bikin penasaran kan? Iya. Nah, jadi nanti setiap beberapa teknik yang akan saya sebutin, pokoknya balik lagi ke hook dulu ya. Jadi pertama pembukaannya apa? Nah, yang keenam, ada yang disebut namanya question hook. Pertanyaan menggugah. Contoh, apa yang kamu cari dari sebuah rumah? Ya, atau pernah kepikiran nggak tinggal di rumah yang cuma 5 menit dari kantor? Nah, iya ya. Ya, atau gimana rasanya punya rumah dengan kolam renang pribadi? Ya, itu question hook. 7, lifestyle hook. Jadi gaya hidup nih. Ya, contoh, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, ini gaya hidup. Ya, atau saya sore hari duduk di balkon, kopi panas dan view seperti ini. Apalagi ditemani pisang goreng. Misalkan gitu ya. Atau bisa juga sore hari duduk di balkon dengan kopi panas dan sepotong pisang goreng bersama dengan pasangan yang dicintai. Berbeda kan? Ya nggak? Nah, terus kemudian rumah yang bikin kamu pengen pulang cepet setiap hari. Ya. Nah, jadi artinya 7 ya. Nah, dari 7 hook tersebut, paling nggak sudah membuat orang tertarik untuk melihat dulu. Paling nggak kita minimal 2 atau 3 detik pertama kita udah buy in. Nah, berikut kan. Nah, tadi kata yang pertama kan tadi udah jelas ya, hook. Betul nggak? Yang kedua adalah kita masuk storytelling. Storytelling itu intinya adalah bangun emosi, bukan hanya data. Jadi bukan ngomong gini, rumah ini terdiri dari 3 kamar, 2 kamar mandi, 1 dapur. Biasa kayak gitu kan, biasanya kalau orang properti. Kali ini nggak. Jadi kita pakai storytelling. Pemilik rumah ini, gitu kan ya, pemilik rumah ini bilang setiap pagi dia senang banget berada di dalam rumah ini karena hawanya sangat adem, sangat nyaman, dan ketika bangun pagi, ketika melek, dia melihat pemandangan secara langsung. Ada cerita dong? Iya. Nah, itu kayak gitu contoh. Atau dibilang gini, pemilik rumah ini sebelumnya mengatakan waktu ketika anak-anak masih kecil dulu sangat repot sekali karena jauh dari jauh dari sekolahan. Tetapi rumah ini menjadi jawaban dari pertanyaan sangat dekat, hanya 5 menit dari sekolah. Bahkan untuk masak deket banget, cuma hanya walking distance. Bisa jadi kan? Iya. Nah, itu adalah storytelling. Oke, nah kan biasanya saya juga pernah ngeliat ya Coach ya, kalau konten-konten yang ibaratnya ngejual rumah gitu. Ya. Cuma kayak, ini di sebelah ini ada ini. Iya, betul. Beda kayak kesannya kalau kita pakai storytelling. Storytelling, kita bisa cerita tentang pemilik rumah ini ceritanya apa. Atau bilang, pemilik rumah ini adalah seorang interior designer yang sangat terkenal. Bisa dong? Nah, ada kata kunci ketika kita jualan, kita harus memakai metode Neuro Linguistic Programming, pakai konsep VAK. VAK. V artinya visual, A artinya auditory, K adalah kinestetik. Visual artinya kita menceritakan pemilik rumah ini ketika bangun tidur dia melihat pemandangan yang sangat indah. Pemandangan yang indah ini mana bisa didapatkan di setiap hari di rumah. Misalkan itu visual, pemandangan. Auditory berarti apa? Suara. Bahkan ketika malam hari hanya suara jangkrik saja yang terdengar. Berarti kan jauh dari kendaraan bermotor loh. Iya. Kalau kinestetik apa? Ketika tidur di rumah ini, seperti dirasakan seperti tinggal di villa. Adem. Nah, gitu kan kinestetik. Nah, itu permainannya. Oh, oke. Ya. Nah, setelah sudah masuk ke tahap ketiga, highlight value. Nah, highlight value maksudnya nilai-nilai apa yang paling penting dalam rumah itu yang perlu kita edukasi supaya bisa bagus. Jadi kita bisa ngomong gitu ya. Jadi jangan cuma ngomong kayak gini. Jangan cuma ngomong, ya ada 3 kamar tidur,
sangat luas, biasa kan gitu ya. Iya, Ada kamar mandi, tidak gitu ya. Tapi ngomongnya gini, ya. 3 kamar tidur yang luas ini dan yang satu ini cocok banget buat home office. Dikasih value-nya. Oh. Kamar yang ini sangat cocok sekali buat anak. Kamar ini jauh dari tangga. Kamar ini sangat cocok untuk anak Anda yang masih balita. Oh iya. Nangkep kan? Iya. Jadi ada value-nya. Hmm. Nah, misalkan contoh kamar mandi shower. Hmm. Ya kan, kamar mandi shower. Buat Anda yang selama ini misalkan buat Anda selama ini pulang dari kantor capek, penat dan sebagainya, mungkin Anda membutuhkan memanjakan diri Anda dengan air panas. Dan shower ini jawabannya. Beda nggak? Oh, iya. Jadi ada value-nya. Oke. Ya nggak? Contoh, kamu suka bikin kue. Nah, dapur ini dapur bersih. Ini cocok banget buat kamu bikin kue. Dan ada cerobong asapnya lagi keluar lagi. Segala asap-asap yang dalam ruangan bisa keluar. Iya. Berasa nggak? Itu value yang dibangun. Nah, setelah itu closing. Jika kamu jatuh cinta dengan rumah ini, silakan direct message kepada saya, DM saya. Oke. Boleh ngerasa bedanya? Iya, beda banget malah. Beda banget. Nah, jadi yang kunci pentingnya adalah bagaimana caranya ngebangun seperti itu, bangun emosi. Dan yang paling penting ketika dia bilang indah, kadang-kadang orang tuh cuma ngeliatnya dari jauh tuh serotnya. Tapi nggak kayak gini. Misalkan lagi dapur nih. Kalau saya begini kan, set ke dapur gitu kan. Iya. Kan bisa aja mukanya, wah bagus banget. Oh, lebih ekspresif. Betul. Hah? Ada kolam renang? Hah? Ada kolam renang? Set. Beda nggak? Oh, iya. Kebanyakan orang nggak begitu mainnya tuh. Enggak, yang langsung gini. Ya, di sini ada kolam renang gitu kan. Kayak abis ini langsung dipakai nih, oke. Iya. Jadi makanya, dan bagus lagi kalau ada testimoni dari si pemilik rumah itu sebelumnya. Oh, harus pemilik sebelumnya, atau kalau misalkan nih rumah itu baru, berarti bisa ke yang Ya orang yang, lain. iya betul, lingkungan dan sebagainya. Jadi tugas kita adalah membuat supaya rumah itu menjadi lebih menarik. Gitu ya, ketika rumah itu. Nah, bisa juga bikin konsepnya pakai konten edukasi. Jadi dibuat seakan-akan 3 kesalahan dalam pemilih rumah. Nah, padahal dia sambil nunjukin rumah yang mau dijual. Oh, tapi dia ngejelasin 3 kesalahan. Misalkan, kamu punya anak, lagi dia cari rumah, kebet dulu konten ini. Padahal dia lagi sambil ngasih ngeliatin rumah. Kesalahan pertama adalah jauh dari sekolah. Nah, rumah ini, bisa kan? Iya. Hanya 5 menit saja menuju ke sekolah. Bisa nggak dia cerita? Bayangin nggak bangun-bangun pagi-pagi lagi sibuk-sibuknya. Kita nyiapin sarapan untuk suami, untuk anak, dan sebagainya. Itu kayaknya ngurus energi banget. Dan kadang-kadang begini kesalahan. Nah, dari itu kan berarti edukatif kan? Iya. Edukatif dan dikonekin ke konten. Oh iya. Menarik ya? Iya. Nah, jadi konsep-konsep itu bisa banget. Makanya kenapa kalau saya lebih sukanya bermainnya adalah permain angle kamera. Misal bahkan saya juga ngomong sama Mas Adi gitu ya. Misalkan bikin konten ya, kita bikin konten di tempat pelatihan gitu dan sebagainya. Kadang-kadang kan momen ketika direkam, kita lagi semangat nggak direkam. Pas lagi nggak semangat direkam gitu. Saya selalu bilang sama Adi gini, udah ngakalin aja. Ngakalin gimana? Kalau misalkan lagi nggak semangat, deketin aja. Zoom. Karena yang kelihatan ekspresi muka. Iya. Kalau mama lagi semangat, jauhin aja. Yang dilihat adalah audiensnya, gitu loh. Oh. Ya kan, itu masalah permainan angle, view, dan sebagainya. Jadi karena semua tuh bisa lanjut gitu, model konsep-konsep kayak gitu. Nah, di konsep-konsep kayak gitu, bisa banget ngebantu. Untuk bagaimana caranya ketika kita menawarkan rumah itu menjadi punya value yang lebih. Oke. Nah, kalau misalkan nih, biasa kan sempat denger kayak, ini kamar luasnya berapa meter kali berapa meter. Nah, itu apakah diperlukan juga kalau kayak gitu? Ya, diperlukan, tapi balik lagi, value-nya apa? Kamarnya sangat luas banget. Bayangin nggak anak-anakmu bisa bermain di sini? Value ya? Iya. Oh, lebih kayak ngasih tahu. Kamu tuh nggak suka banget anak-anak suka keluyuran. Kenapa nggak ajak teman-teman aja main di sini? Bayangin,
di sini ruang tamunya sangat luas. Sehingga oke. teman-temannya bisa main di sini. Hmm. Ngerasa nggak sih sebagai orang tua sulit banget kontrol anak? Gimana kalau teman-temannya kita ajak suruh main di tempat rumah kita? Hmm. Bener nggak? Iya, iya. Berasa beda ya? Iya. Ya, kayak gitu. Oke. Soalnya kalau misalkan kayak bagi orang awam nih yang kalau ngeliat konten rumah terus kayak ukurannya segini-segini kayak Ya biasa emang buat aja. apa sih? Ya biasa aja. Iya, biasa aja. Dia nggak bisa kebayang. Heeh. Nah, tugas kita adalah kita harus ngeliat dulu, ini rumah cocok target audiensnya siapa. Hmm. Nah, kalau kita menjadi target audience, kira-kira dia mau dengerinnya apa? Hmm. Barulah buat konten. Jadi nggak bisa langsung main buat konten gitu aja, nggak bisa. Hmm. Oke. Wah, menarik nih. Ini kayaknya hook-nya terus cerita-ceritanya bakal dicontoh banget nih sama teman-teman sales yang properti. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antonius, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance. Bye-bye. Bye-bye.